Halo guys, kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi di SMAN 1 Minggir. Tungguin kelanjutannya ya. Melaksanakan observasi tentang ketatausahaan untuk mata kuliah manajemen pendidikan, Pak. Iya Pak, untuk yang pertama soal tentang ketatausahaan, bagaimana peran tata usaha dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah SMA Minggir 1 ini? Ya, untuk dari ketatausahaan di SMA Minggir ini sangat mendukung dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga dari sarana prasarana yang disediakan dari ketatausahaan maupun dari dapodik, dari kepegawaian dan semuanya cukup bagus mendukung dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran untuk mewujudkan visi misi sekolah. Terus yang kalau laporan hasil belajar siswa diatur dalam pelaksanaan pendidikan bagaimana ya Pak? Untuk laporan hasil rapot pendidikan siswa ini secara rutin ya, dari ulang tengah semester itu dilaporkan ke orang tua, kemudian akhir semester maupun kenaikan kelas ini diberikan kepada orang tua dipanggil untuk mengambil sendiri di sekolah. Kemudian dari ketatausahaan ini dari segi keadministrasian dan dari dapodik, karena sekarang kan rapot itu ya, itu dari dapodik sudah menginput data-data siswa hingga masing-masing wali kelas tinggal mencetak untuk data-data siswa. Untuk selanjutnya, keterlibatan guru dalam rapat atau pengambilan keputusan berkaitan dengan ketatausahaan sekolah itu bagaimana, Pak? Ini secara rutin ya, tiap bulan sekali di sekolah SMA Minggir ini diadakan rapat-rapat dinas. Dari situ melibatkan dari unsur guru, kemudian dari tenaga pendidikan atau tata usaha, semua dilibatkan untuk istilahnya pengambilan keputusan secara full dalam rapat. Kemudian untuk hal-hal teknis yang sifatnya secara prinsip terkadang memang perwakilan untuk guru-guru wakil-wakil kepala sekolah dan dari kepala sekolah dan juga kepala tata usaha untuk yang teknis. Kalau yang secara umum itu semua guru dilibatkan. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Sama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Terima kasih ya Pak. Sami. Jadi begini Pak, maksud dan tujuan kami datang ke sini itu mau konsultasi SMA Negeri 1 Minggir. Kami dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi mungkin saya mewakili, nanti akan diwakili oleh teman saya untuk mengajukan beberapa. Jadi gini Pak, apa saja tugas dan tanggung jawab staf tata usaha di sekolah SMA 1 Minggir ini Pak? Stafnya, Iya. staf termasuk kepala TU Iya. atau stafnya saja. Kali kepala TU gimana napa Pak? Kalau staf tata usaha itu sebenarnya tujuan utamanya, tujuan pokoknya itu mengatur semua administrasi yang ada di sekolah, mengatur semua, termasuk juga di dalamnya itu ada melayani Bapak Ibu guru dan siswa dalam rangka melancarkan proses pembelajaran, proses belajar mengajar siswa. Itu tugas pokoknya di situ. Di sana di dalamnya ada pengaturan terkait dengan kepentingan atau keperluan, juga data kelengkapan Bapak Ibu guru, termasuk data kelengkapannya siswa, itu ada ketugasannya di sana.
Terus juga ada terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah. Dari mulai nanti yang terkecil itu mungkin Meja kursi. alat tulis sampai meja kursi, nanti ke fasilitas yang lain termasuk AC dan sebagainya. Itu untuk kelancaran semuanya yang atur di Subbag Tata Usaha. Itu pokoknya di sana itu. Oke. Untuk kelengkapan di sini tuh udah tercukupi belum ya Pak? Misal kayak meja kursi gitu. Oh sudah, kalau meja kursi sudah tercukup sesuai dengan siswa. Ya. Kemudian Pak, apa saja kendala yang sering dihadapi bagian tata usaha dalam mengelola administrasi pendidikan? Satu, memang pengelolaan khususnya untuk manajemen administrasinya Bapak Ibu guru itu kadang data kenaikan pangkat, kenaikan jabatan golongan, kenaikan jabatan itu tadi, itu data yang masuk itu kadang kalau diminta nanti itu kan personnya menunda. Contohnya kalau makin mau lama ya, kenaikan Pak? pangkat itu tadi iya. itu harus persyaratannya apa saja sudah kita sampaikan ke beliau, tapi kadang karena kesibukan beliau dan sebagainya alasan mundur-mundur gitu. Ke tugas pokoknya itu. Tapi kalau fasilitas yang ada itu keterlambatan dikarenakan itu yang terkait dengan anggaran, karena anggaran APBD itu terkait dengan itu turunnya sekolah sudah membutuhkan tapi anggaran belum bisa turun gitu. Jadi sifatnya bisa dari SDM sendiri ya, jadi juga dari sifatnya barang yang ada di sini terkait dengan pengajuan anggaran. Bagaimana Bapak mengelola dokumen atau arsip penting di sekolah satu minggu ini, Pak? Sementara kita memang dari awal dokumen itu hard copy-nya sudah dipegang di masing-masing. Harusnya memang di sini diterapkan ada 2 untuk pendokumentasian. Itu yang satu secara hard copy-nya itu mereka Bapak Ibu guru sudah punya sendiri. Satu bundle artinya kebutuhan itu dari dokumen pribadi sampai ke yang sifatnya untuk kenegaraan itu sama artinya 2 dokumen itu satu disimpan di kita di tata usaha, yang satu disimpan di masing-masing person Bapak Ibu guru itu. Dan masalah terkait dengan kearsipan kita baru kita menyelesaikan itu, kita mengelola arsip. Jadi arsip yang ada di SMA sini itu kita baru kita kelola, artinya kelola, kita olah yang penting mana nanti kita dokumenkan, yang penting kita dokumen, kita catat dan kita ditata ceritanya gitu, penataan arsip yang sesuai dengan aturan gitu. Tapi kalau yang tidak mungkin tidak kita, yang tidak ya kita artinya kita buang. Sementara memang saat ini arsip yang ada, kalau kita berbicara arsip yang ada di sekolah ini tanda kutipnya itu masih tidak tertata alias amburadul, gitu kasarannya itu. Kita sudah kemarin terkait dengan arsip sudah bekerja sama dengan BPAD, Badan Arsip Daerah. Itu kita mengelola arsip sudah dipandu sama dinas BPAD itu, dan kita sudah akan memusnahkan arsip
Artinya memusnahkan itu arsip yang telah kita data itu kelayakannya itu sudah tidak sesuai, mungkin yang tidak diperlukan lagi itu kita pilih, nanti akan kita musnahkan dengan sistem pengelolaan pemusnahan yang benar. Artinya nanti ada pihak ketiga yang bisa melebur atau menghancurkan arsip itu. Itu berproses. Ya. Kemudian Pak, bagaimana para staf tata usaha menangani surat-surat yang masuk serta standar waktu dalam responnya? Oke. Kalau penanganannya sebenarnya itu sifatnya umum, ya umum itu dalam artian surat yang masuk dari luar itu diagendakan terlebih dahulu, artinya dicatat oleh staf, baru nanti itu setelah tercatat diajukan ke kepala sekolah nanti itu kalau enggak kepala sekolah TU. Tapi kebanyakan ke kepala sekolah, terus langsung nanti di dispo ini diturunkan lagi ke yang membuat surat, baru ini surat ini larinya kemana, sudah ada namanya disponya, atau ke tata usaha atau ke guru yang membidangi, itu prosesnya seperti itu kalau surat tersebut. Nanti setelah itu, nanti yang menerima dispo itu kembalinya melaksanakan tugas, baru nanti kalau ini umpamanya yang di dispo tata usaha, nah, kita yang berangkat siapa, nanti dibuatkan surat tugas, umpamanya hari apa dan sebagainya, dibuatkan surat tugas, nanti sekembalinya itu surat dikembalikan ke yang membuat surat. Dan terus di administrasi di sana. Ada lagi Pak, apakah ada saran atau masukan bagi sekolah agar mengelola administrasi dan ketatalaksanaan pendidikan ini agar lebih baik lagi gitu Pak? Ya, inti pokok itu tertib administrasi. Ya, tertib administrasi diberlakukan untuk siapa? Semuanya elemen yang ada di sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk teman-teman dari tata usaha sendiri. Asal mau tertib administrasi, saya rasa proses berjalan baik dan tertib. Kalau proses administrasi yang ini murid ya Pak, itu tuh masih lancar atau masih agak murid? Ya. Nah, kalau proses murid itu sebenarnya tinggal pengelolaan manajemennya sekolah saja. Saya rasa kalau murid nanti tinggal mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diaturkan dalam aturan itu, pasti murid mengikuti, siswa atau mengikuti aturan itu. Tinggal manajemennya di sini saja, manajemen pengelolaan itu. Gini Pak, kan di waktu angkatan saya nih sebelumnya kan ada yang belum bayar tuh. Nah itu tuh bagaimana untuk memintanya atau? Sekarang gini ya, aturan sekarang berbeda terkait dengan pembayaran siswa. Siswa itu memang sudah ada perdanya dari Pemda DIY, sekolah tidak boleh menarik siswa kalau kurang lebih itu berkisar antara kurang dari 2 juta. Tapi dengan bantuan dari diimbangkan artinya beasiswa atau bantuan dari pemerintah, juga kemampuan dari sekolah, ternyata setelah dirata-rata artinya kemampuan itu kebutuhan sekolah dengan pemasukan bantuan dari pemerintah itu imbang tidak. Artinya imbang tidak, nanti ternyata sekolah itu nomboknya banyak tidak, karena kebutuhan sekolah banyak sekali ya. Biarpun itu sebagian besar sudah ditackle untuk listrik, untuk kebutuhan dan lain-lain dari pemerintah, tapi sekolah itu pasti kebutuhannya banyak. Artinya di luar itu kegiatan itu pasti banyak. Contohnya
kegiatan kepramukaan yang tidak bisa ditackle dengan dana APBD. Otomatis kan sekolah. Sekolah asal nganu sekolah hidup itu karena apa? Ya dibantu SPP-nya atau pembiayaannya dari siswa. Lah siswa kita sendiri sekolah sekarang tidak boleh menentukan apa itu biayamu harus rata sekian, tidak boleh. Itu harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan nanti diambil sama wali murid. Ya, wali murid kita undang. Setelah kita nanti besarannya kita tentukan. Ternyata dari kebutuhan kita dalam kurun 1 tahun dengan bantuan APBD itu disinkronkan, ternyata kita masih kekurangan pembayaran kurang lebih. Nah itu kurang lebihnya berapa? Setelah ditotal itu di sini 1.850.000. Itu harusnya kalau rata-rata segitu, dengan asumsi bahwa pengeluaran kita dalam kurun 1 tahun itu nominalnya sudah tertera untuk pembangunan ini, untuk pembelajaran ini, untuk kegiatan ini. Itu sudah tahun-tahun kemarin sudah mungkin nggak ada rekapannya gitu ya. Akhirnya itu maksimal, tidak maksimal tapi dirata-ratakan pembayarannya itu. Kesulitannya dari tadi sampaikan bahwa penagihannya gimana? Ya kita hanya setelah mengundang siswa tadi, kesepakatan siswa ini mengisi kesanggupan membayar. Di rata-rata tadi 1.850.000 itu ada yang sedikit naik, ada yang 1.900.000, ada yang pas itu, ada yang bahkan di bawahnya, ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang bahkan tidak bisa membayar. Kita nggak bisa menekan, dan kita tidak bisa ngoyak-ngoyak, kamu belum bayar, tidak bisa. Itu ya kesadaran saja. Di sisi lain itu kesadaran untuk membayar itu. Kita nggak bisa menekan untuk harus membayar. Nah, kita cuman berprinsip kepada kesanggupan awal. Tapi ternyata dari kesanggupan itu hampir menurut saya memang belas yang tidak bayar ada dari situ. Sampai lulus itu tidak bayar ada. Tapi juga ada yang kalau persentase itu masih 80%, 70 sampai 80% itu konsisten dengan berita acara kesanggupan masing-masing itu. Tadi kesulitannya apa? Ya itu kita tidak bisa ngoyak-ngoyak. Paling hanya sebatas mengingatkan Bapak Ibu guru, wali murid khususnya, ya. Wali kelas itu siapa sih belum bayar, gampang itu. Sebatas itu saja. Jadi kalau misalnya, maka di sini kan kepramukaannya tuh aktif banget ya. Misalkan ada event-event yang mendadak yang di luar anggaran, itu tuh bagiannya kita keluarnya uangnya dari anggaran itu. Namanya dana komite. Komite semuanya kan, kalau yang bayaran artinya anak bayar itu masuknya kan ke anggaran komite sekolah. Nah itu diambilkan dari itu. Dan kegiatan kepramukaan contohnya itu kalau sudah tahun lalu kan kegiatannya ini kurang lebih itu membutuhkan sekian puluh juta. Nah itu udah dimasukkan anggaran yang berikutnya untuk dibahas ini sama wali murid itu. Jadi seperti itu. Masih ada apa? Mulai. Pak, tadi kan ada yang belum bayar nih sampai lulusnya. Itu kira-kira ijazah kan sebelum lulus itu kan ada ijazah, itu bakal ditunda nggak sih Pak? Kalau di sini kalau tahun-tahun kemarin kan penundaan maksud saya
Kalau belum lunas sesuai dengan kesanggupan, belum melunasi bayar, ijazah ditahan. Itu sebelum tahun berapa ya, kurang lebih tahun 2015-an kalau nggak salah. Itu masih banyak sekolah yang menahan ijazah. Saya kebetulan dari Dinas Dipora, saya lama di sana, baru pindah di sini. Jadi di sini KTU itu baru Januari kemarin, berarti kurang lebih 10 bulan ini. Ya. Nah, dalam kurun 10 bulan ini ternyata memang kalau dilihat dari pekerjaannya jauh berbeda. Dulu menangani di sana, saya di Dipora Jalan Cendana, Dipora itu di sana lama, di sini pengelolaannya berbeda. Dan sana dulu saya pernah menangani kasus termasuk sekolah yang menahan ijazah sekolah. Nah, mediasinya apa? Kita panggil kepala sekolah, kita panggil anaknya biasanya, terus kayak gitu anak itu dibantu oleh ombudsman pihak tiga yang memunculkan permasalahan itu. Akhirnya apa? Ya udah setara, terus saat itu hanya kita membuat perjanjian saja. Buat perjanjian yang pertama dulu bisa dari dinas Pemda sendiri itu ada uang, ada anggaran khusus namanya dana taktis untuk menanggulangi yang anak permasalahan seperti ini. Ijazah ditahan berapa kita ajukan, besok turun lunas baru. Banyak, apalagi siswa yang di swasta. Kalau swasta kan tidak bisa diterapkan seperti itu. Ya nek rum bayar ra iso ditokke ijazahnya kan gitu. Kalau di negeri jelas kita tetap mulai saat itu kita sudah tidak bisa menahan ijazah. Kompensasinya terakhir kemarin ada. Ya udah gini aja. Berhubung kamu tetap tidak bayar, tidak sesuai dengan kesanggupan, silahkan ijazah tetap di bawah. Ya, ijazah asli di bawah, tapi kita tidak memberikan foto Legalisir. legalisir. Itu sebenarnya kan itu. Cuman yon kalau untuk kerja silahkan ninjo. Artinya bahwa fotokopian itu tidak dilegalisir. Hanya sebatas itu. Kita nggak bisa menahan ijazah seperti itu. Oke. Mungkin sekian saja Pak wawancara untuk Bapak. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya Bapak. Sudah meluangkan waktu untuk kita. Halo guys, kami dari kelompok 3. Oke guys, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang ketatausahaan dan ketatalaksanaan pendidikan. Saya Dewi Marisa Cahyani dengan 149. Saya Salsabila Saila dengan akhiran NIM 151. Saya Kanai Cinta Aulia dengan akhiran NIM 163. Saya Novia Riani dengan akhiran 147. Pengertian. Ketatausahaan manajemen pendidikan adalah serangkaian aktivitas administratif dalam mengelola data, surat menyurat, dan dokumen secara sistematis untuk mendukung kelancaran pendidikan dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan.
Kegiatan utamanya mencakup pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, penggandaan, pengiriman dokumen, serta pengelolaan data sekolah seperti data siswa dan keuangan. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan yang mencari data, mengusahakan ketersediaannya segala keterangan yang tadinya belum ada sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan hingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengelola, yaitu berbagai kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat. 5. Mengirim, yaitu sebuah kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain. Dan yang terakhir, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang nyaman. Selanjutnya, peran tata usaha. Tata usaha mempunyai 3 pokok peranan sebagai berikut. Yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu sekolah. Yang kedua, menyediakan keterangan-keterangan bagi pemimpin sekolah itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan sekolah sebagai suatu keseluruhan. Pertanyaan yang pertama untuk guru, bagaimana peran tata usaha dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah ini? Perusahaan di SMA Negeri 1 Minggir telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dan baik dalam berbagai aspek penting termasuk sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut yang menunjang proses pembelajaran mengajar sehari-hari, sistem dapodik yang berperan untuk pendataan pendidikan juga dikelola dengan cukup baik. Pastikan bahwa informasi mengenai siswa dan kegiatan akademis selalu akurat dan mutakhir. Selain itu, manajemen kepegawaian di SMA 1 Minggir juga menentukan kualitas yang memadai dengan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para guru dan staf pendukung lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Secara keseluruhan, semua ini memberikan fondasi yang kuat operasional sekolah yang efisien dan efektif. Pertanyaan kedua, bagaimana sistem hasil belajar siswa diatur dalam ketatalaksanaan pendidikan? Dalam hal implementasi kegiatan yang bertujuan mewujudkan visi dan misi sekolah, pelaporan hasil belajar siswa seperti laporan hasil raport dilakukan secara rutin kepada orang tua. Ini dimulai dari laporan tengah semester yang disampaikan langsung kepada mereka hingga di akhir semester ketika rapor kenaikan kelas diserahkan. Rapot ini tidak hanya diberi begitu saja, tetapi orang tua diminta untuk mengambil sendiri ke sekolah untuk mendorong keterlibatan yang lebih dalam proses pendidikan anak. Di sisi lainnya, dalam ketatausahaan dari perspektif administrasi dan terutama dari segi pengelolaan dapodik, rapot berupa e-rapot sudah mencakup data-data siswa. Para wali kelas di sekolah ini dapat dengan mudah mencetak data-data tersebut tanpa kesulitan. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana keterlibatan guru dalam rapat atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan ketatalaksanaan sekolah. Jadi setiap bulan sekali secara rutin sekolah ini diadakan rapat dinas penting yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk para guru, staf tata usaha, serta pihak yang melibatkan semua pihak yang berperan dalam mengambil keputusan bersama melalui rapat tersebut. Dalam rapat yang berperan dalam rapat ini berbagai isu dan tantangan dibahas untuk mencapai solusi yang terbaik kemajuan sekolah. Kemudian untuk teknis yang sifatnya sangat prinsipalnya seringkali diwakili kepada perwakilan guru, wakil kepala sekolah, dan kepala bagian perusahaan. Diskusi teknis tersebut seringkali memerlukan penanganan yang lebih fokus dan spesifik,
Sementara secara umum, semua guru diundang dilibatkan agar semua pihak mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terkait arah dan kebijakan sekolah yang akan dijalankan. Dengan demikian, kolaborasi yang harmonis dan efektif di antara seluruh elemen sekolah dapat terwujud, mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan optimal. Pertanyaan yang pertama, Kepala Tata Usahaan. Apa saja tugas dan tanggung jawab staf tata usaha di sekolah ini? Tata usaha memiliki tujuan utama, yaitu mengatur semua administrasi yang ada dan juga di dalamnya, memiliki pelayanan yang melayani Bapak, Ibu, dan juga siswa dalam rangka melancarkan proses pembelajaran belajar mengajar siswa. Itu adalah tugas pokoknya. Nah, di dalamnya ada kepentingan, keperluan, dan juga mengarsip data perlengkapan Bapak Ibu guru, termasuk data keterlengkapan siswa dan juga surat ketugasan di sana terkait adanya fasilitas yang ada, mulai dari hal kecil seperti alat tulis, meja kursi, dan lain-lain. Itu termasuk keterlengkapan tata usaha. Untuk keterlengkapan di SMA 1 Minggir, semuanya sudah terpenuhi keseluruhan. Pertanyaan kedua, apa kendala yang sering dihadapi di bagian tata usaha dalam mengelola administrasi pendidikan? Kendala dihadapi yaitu yang pertama, manajemen administrasinya. Yaitu maksud dari manajemen administrasinya adalah pengelolaan administrasi yang belum tertata dengan baik seperti pembagian tugas yang kurang jelas, sistem pencatatan, data yang belum rapi, atau koordinasi antar bagian yang belum optimal. Singkatnya, administrasi masih kurang teratur dan belum berjalan efektif. Yang kedua, data kenaikan pangkat. Dari mana data yang masuk ketika kita meminta biasanya suka tertunda dan untuk fasilitasnya adanya keterlambatan dalam anggaran APBD terkait dana APBD, sekolah itu membutuhkan tambahan dana dan lama untuk turunnya. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak atau Ibu mengelola dokumen atau arsip penting di sekolah? Untuk dokumen hard copy sudah dipegang oleh masing-masing guru dan juga bagian TU, yang meliputi dari dokumen pribadi hingga dokumen kenegaraan. Dua dokumen itu disimpan oleh bagian TU atau usaha, dan masalah terkait kearsipan di SMA 1 Minggir ini baru dikelola antara dokumen penting itu kita catat dan kita pisahkan yang sesuai dengan aturan. Untuk dokumen yang tidak penting kita buang sementara. Pada saat ini, arsip yang kita pegang masih belum tertata. Terkait dengan arsip, sudah bekerjasama dengan BPAD untuk kita kelola arsipnya yang sudah dipandu oleh dinas. Dan kita akan memusnahkan arsip. Arti dari memusnahkan arsip adalah kita sudah memilih data kelayakannya, tidak sesuai yang kita butuhkan. Tadi kita memusnahkan dengan benar yang bisa melebur atau mengarsipkan. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana staf tata usaha menangani surat-surat yang masuk dan bagaimana standar waktu responnya? Jadi caranya itu, cara menangani surat-surat yang masuk ke A, kita agendakan terlebih dahulu, kita ajukan ke sekolah, nanti pihak sekolah yang mengurus dan nanti di Despo. Despo diturunkan lagi ke bagian ke tata laksana untuk ke guru yang membidangi. Setelah itu yang menerima Despo akan melaksanakan tugas, nantinya guru akan diberikan surat tugas. Pertanyaan yang kelima, jika ada siswa yang belum bayar uang gedung, maka ijazahnya akan ditunda atau boleh diambil. Dulu, apabila ada siswa yang belum melunasi uang gedung, ijazahnya sempat ditunda untuk diberikan. Namun, saat ini kebijakan sudah berubah. Sekarang, meskipun siswa belum membayar uang gedung, ijazah tetap diberikan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan atau bekerja. Hanya saja, sekolah tidak melakukan legalisir maupun fotokopi ijazah sebelum kewajiban pembayaran tersebut diselesaikan. Untuk pertanyaan yang keenam, jika terdapat kegiatan yang beberapa di luar RAB, bagaimana cara sekolah menanganinya? Jika terdapat kegiatan di luar B, sekolah menanganinya dengan mengalihkan dana dari
kos lain seperti dana gedung untuk kegiatan pramuka atau kegiatan tambahan. Sekolah kemudian mengadakan musyawarah dengan wali murid untuk menentukan besar biaya berdasarkan kesepakatan bersama, disesuaikan dengan bantuan APBD dan kemampuan masing-masing wali murid dengan total kebutuhan sekitar 1.850.000. Kesimpulan, tata usahaan di SMA Negeri 1 Minggir telah berjalan dengan baik dan berperan penting dalam mendukung kelancaran administrasi sekolah. Pengelolaan sarana prasarana, dapodik, dan kepegawaian sudah optimal serta dengan visi dan misi sekolah. Pelaporan hasil belajar melalui e-rapot dan koordinasi rutin lewat rapat dinas menunjukkan sistem administrasi yang transparan. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti manajemen administrasi, keterlambatan data, kenaikan pangkat, dan lambat pencairan dana APBD. Secara keseluruhan, ketatausahaan di SMA Negeri 1 Minggir telah menunjukkan kinerja yang baik, kolaboratif, dan perlu terus ditingkatkan dalam aspek kearsifan serta ketepatan pengelolaan administrasi. Selanjutnya ini beberapa dokumentasi kita pada saat melakukan observasi SMA Negeri 1 Minggir. Sekian dari kami, kurang